Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang algoritma Borovka. Jadi salah satu kegunaan algoritma Borovka ini bisa menjadi solusi efisien untuk minimum spanning tree. Jadi sebelum kita masuk ke algoritma Borovka, lebih baik kita di sini memahami minimum spanning tree terlebih dahulu, atau yang bisa kita sebut MST. Jadi definisi dari MST itu tersendiri, MST adalah pohon rentang dengan total bobot sisi minimal. Tujuannya menghubungkan semua simpul dengan biaya terendah, agar nanti di aplikasi atau di sesuatu yang lain yang memang kita butuhkan MST atau kita butuhkan program, itu tidak terlalu memakai biaya yang lebih tinggi. Jadi kalau kita memakai MST ini, kita bisa menghubungkan simpul-simpul dengan biaya terendah. Contoh aplikasinya itu seperti jaringan telekomunikasi, desain jaringan transportasi, dan juga infrastruktur energi. Lanjut ke langkah-langkah utama algoritma Borovka. Jadi di algoritma Borovka juga itu memiliki langkah-langkahnya tersendiri. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi itu setiap simpul adalah komponen terhubung yang terpisah. Lalu yang kedua itu iterasi. Jadi di iterasi itu cari sisi dengan bobot terkecil untuk setiap komponennya. Lalu yang ketiga, gabungkan. Gabungkan komponen-komponen yang terhubung. Lalu ulangi sampai hanya ada satu komponen yang bisa kita sebut MST. Seperti gambar yang ada di samping kanan saya ini. Lalu yang kedua, visualisasi iterasi pertama. Langkah-langkahnya, identifikasi sisi minimum. Jadi, langkah pertama dari iterasi pertama ini, cari sisi dengan bobot terkecil untuk setiap simpul. Lalu selanjutnya, pilih sisi-sisi ini untuk menghubungkan simpul-simpul awal. Simpul ini tuh yang dimaksud simpulnya ini yang di MST. Jadi, kita pilih sisi-sisi untuk menghubungkan simpul-simpul awal. Lalu yang terakhir, tandai simpul-simpul yang telah terhubung agar kita tidak bingung nantinya. Lalu visualisasi iterasi yang kedua. Yang pertama, identifikasi sisi minimum antar komponen agar kita bisa mendapatkan biaya terendah. Lalu yang kedua, gabungkan komponen-komponen terhubung. Dan yang terakhir, ulangi proses untuk iterasi berikutnya. Proses iterasi ini dilanjutkan dengan mencari sisi bobot terkecil yang menghubungkan komponen-komponen yang ada. Komponen-komponen ini kemudian digabungkan. Seperti itu. Lalu visualisasi iterasi lanjutannya. Langkah pertama, iterasi lanjutkan proses. Lalu selanjutnya adalah gabungkan komponen-komponen terhubung. Komponen-komponen yang terhubung. Dan langkah yang terakhir adalah berhenti ketika hanya satu komponen tersisa. Iterasi dan penggabungan berlanjut hingga hanya satu komponen yang tersisa. Algoritma berhenti setelah MST terbentuk. Karena apabila MST ini telah terbentuk, maka kita telah mencapai tujuan, yaitu untuk mendapatkan atau untuk menghubungkan simpul-simpul dengan biaya terendah. Di sini ada pseudo kode algoritma Borovka. Function Borovka graph, lalu MST sama dengan empty set while there are more than one component. Itu maksudnya sampai nanti tersisa hanya satu, yaitu MST. For each component C, find the minimum wage at a connecting C to another component. If not in MST, add E to MST, merge component connected by a return MST. Jadi seperti itu. Seperti hal yang memang kita butuhkan
untuk mencapai MST seperti tadi sebelum-sebelumnya, visualisasi dari iterasi pertama, langkah pertama, iterasi kedua, dan juga iterasi lanjutan. Jadi di sini pesu kode ini memberikan gambaran jelas tentang langkah-langkah algoritma Borovka. Lalu langkah selanjutnya apalagi sih? Analisis kompleksitas waktu. Lalu di sini ada nih rumus-rumusnya. Bisa kita sebut rumus. Kompleksitas O I log V. Lalu iterasi maksimum O log V dan juga waktu setiap iterasi OE. Kompleksitas suatu algoritma Borovka adalah O I log V setiap iterasi memerlukan OI waktu untuk mencari sisi minimum. Dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari algoritma Borovka ini cocok untuk graph sparse dan juga sangat paralel. Tapi kekurangannya itu implementasi rumit karena memang kita perlu menghubungkan simpul-simpul sampai mendapatkan satu, yaitu MST, dan juga kurang efisien untuk graf padat. Kesimpulannya dan aplikasi lanjutannya itu ada optimasi jaringan, analisis data, dan juga bidang lainnya. Algoritma Borovka menawarkan solusi efisien untuk masalah MST. Aplikasi potensial di masa depan termasuk optimisasi jaringan, analisis data, dan bidang lainnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.